Kalau di kitab Injil dikiaskan dengan awal kejadian itu firman, yang artinya tidak ada firman yang menyerupai, yang menyamai, apalagi melebihi kitab suci Injilnya. Firman itu berhubungan atau berhadapan dengan kitab sucinya. Kalau dalil itu berhubungan atau berhadapan dengan kalam kodimnya. Indahnya mencari kesamaan dan kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta dengan rumus kebalikannya agar ekosistem berjalan secara otomatis dan praktis. Ada sifat buruk dan sifat baik, ada kecil, ada besar, ada siang, ada malam. Dari sifat kebalikannya, keduanya saling ambagusi dalam pengertian bila tidak ada sifat kebalikannya, tentu sifat tersebut tidak ada. Sifat yang berlawanan atau sifat kebalikannya saling menguatkan dalam maknanya. Dan kita sebagai manusia diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenal satu dengan yang lainnya. Agar saling mengenal tentunya dengan mencari kesamaannya. Bila hanya mencari perbedaannya, yang didapatkan tentunya hanya perbedaannya saja. Karena bahasanya saja sudah berbeda, sukunya pun berbeda-beda. Mengapa umat manusia bahasanya berbeda-beda, sedangkan kita semua dari keturunannya Nabi Adam semua? Mungkin jawabannya dengan seiringnya perkembangan zaman dan terciptalah istilah-istilah yang berbeda-beda. Contohnya, kita yang satu suku, satu bahasa saja ada perbedaan kata antara satu kota dengan kota yang lain. Bahkan satu desa dengan desa yang lain saja sudah berbeda bahasanya, walau tidak keseluruhannya. Kesemua itu tidak terlepas dari kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam wejangan beragama Islam dari Nabi Ibrahim yang menurunkan para nabi, walau satu tujuannya, cara penyebutannya pun berbeda-beda dalam menyebut nama Tuhannya. Begitu juga menyebut secara rinci pada diri sendiri. Kalau di umat Islam disebut jasmani dan rohani. Kalau di Nusantara disebut saudara papat limo pancer. Kalau di sana disebut Mahadewa dan Dewa Brahma, atau dewa yang bermuka empat. Kalau untuk sebutan yang wanita disebut Dewi. Linggayoni dari nama lain kandungan ibu. Bedanya kalau Linggayoni dari kata lain dari ibu dan bapak dalam kurung kedua orang tua. Kalau diistilahkan alu dengan lumpang atau alu dengan lesung. Diceritakan yang ada Mahadewa duluan, setelahnya Dewa Brahman. Pengertiannya sama bayi yang dikandung ibu setelah berusia 120 hari
Tertiupkanlah ruh ke dalam jasad calon bayi yang akan dilahirkan ibunya, dan setelahnya bersaksi dan menyatakan hanya Dia yang berhak dituhankannya. Dan di kehidupan ini hanya untuk menepati persaksian dan pernyataan di saat dalam kandungan ibu, agar sampai akhir hayat tetap iman Islam. Yang disebut Islam itu imannya sama saat persaksian dan pernyataan saat dalam kandungan ibu. Yang salah iman disebut non-muslim. Ruh kalau di sana digambarkan bermuka 4 itu gambaran ruhnya manusia yang makrifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lawan mungkur atau membelakangi zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kurung, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menyempitkan semua makhluknya. Semua para nabi itu satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuannya. Kalau di kitab Injil dikiaskan dengan awal kejadian itu firman, yang artinya tidak ada firman yang menyerupai, yang menyamai, apalagi melebihi kitab suci Injilnya. Firman itu berhubungan atau berhadapan dengan kitab sucinya. Kalau dalil itu berhubungan atau berhadapan dengan kalam kodimnya. Saudara papat itu dari kata lain dari 4 elemen: api, angin, air, dan tanah, dan menjadi sifat keempat yang ada pada diri manusia. Kalau digambarkan seperti mesin flinter dari 4 warna menjadi sejuta warna. Kalau sifat nafsunya manusia ada 70.000 karakter, dan setiap diri manusia dapat berubah-ubah karakternya tergantung keilmuannya, atau juga tingkat emosinya, atau juga pengalamannya juga dapat merubah karakternya seseorang. Intinya semua yang kami ceritakan ini jangan tempatkan iman di jasmani atau di panca indera, hati, dan pikiran, karena yang dapat dipahami jasmani hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Ilmui iman Islam dengan rohani agar tidak menjadi kaum jahiliyah akhir zaman yang memuja berhala yang tersimpan rapi di dalam hati pikirannya sendiri. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.